Halo, selamat datang di kelas Okuri. Pada video kali ini kita akan belajar tentang tag HTML gitu ya. Setelah kita sudah belajar tentang HTML itu apa, lalu kode editor itu apa, dan bagaimana cara menulis struktur HTML, di video kali ini kita akan banyak sekali belajar apa saja tag-tag yang ada di HTML tersebut. Oke, kita langsung masuk ke pelajarannya ya. Oke, ini adalah struktur dasar dari HTML. Pertama ada doctype, lalu HTML dan penutupnya di bawah. Lalu ada head juga. Di sini ada kepalanya, ada bodinya gitu ya. Ada body di sini. Ini adalah struktur dasar dari HTML tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang tag di header. Apa saja sih tag yang mungkin bisa kita tempelkan di header ini gitu ya. Karena di HTML atau di bahasa HTML ini ada peraturannya, jadi berikut adalah tag-tag yang mungkin bisa dipakai di tag header gitu. Yang pertama di sini ada judul halaman, ada title ya. Di sini dengan tag title dan penutupnya juga title. Lalu ada CSS dengan tag style dan penutup style. Lalu ada JavaScript dengan tag script dan penutup script. Selanjutnya ada metadata dengan tag meta atau meta gitu ya. Mungkin di metadata ini sedikit dari kalian mungkin sudah ada yang paham meta itu kegunaannya apa. Mungkin bisa kita lihat dulu di Visual Studio Code yang sudah saya buat ya. Ini adalah meta yang sudah saya buat gitu. Pertama ada meta charset, UTF-8, meta description, meta keyword, dan author gitu. Nah, meta ini berguna untuk website kita agar di Google dapat dicari dengan sangat mudah gitu. Dengan mencari deskripsinya, misal kelas Okuri Studio dengan keywordnya HTML, CSS, JavaScript, dan autornya Okuri Studio, seperti itu. Itu untuk meta. Mungkin kita akan balik ke slide kita ya. Selanjutnya adalah tag body. Jadi untuk tag body sendiri ini ada banyak sekali dan terdiri dari beberapa hal yang mungkin kita akan pelajari di video kali ini juga. Yang pertama ini adalah tag-tag yang mungkin bisa dipakai di body ya. Yang pertama H1. H1 ini adalah header 1, header 2, header 3, dan sampai seterusnya gitu. Kalian bisa memakainya dengan ukuran yang berbeda-beda gitu. Dari H1 yang terbesar sampai seterusnya hingga yang terkecil. Dan di ujung ada P. P ini adalah paragraf gitu ya. Kalau tidak salah ukurannya ada 12 pixel seperti itu. Nah, di bawahnya ini ada pendukung teks yaitu BR, HR, dan strong. Apa kegunaan dari ketiga tag ini? Untuk BR sendiri itu adalah untuk tag enter gitu. Ketika kita menulis di Microsoft Word mungkin atau di kode editor manapun, untuk BR ini adalah enternya gitu. Jadi kalian bisa menggunakan BR untuk menulis enter di bahasa HTML kalian atau untuk menampilkannya di browser kalian. Selanjutnya ada HR. HR ini adalah untuk memberi garis. Jadi garis panjang menggunakan HR gitu, dan strong di sini untuk bold text. Misalkan ada Okuri Studio, kalian ingin studionya di bold gitu. Jadi Okuri dibuka tag strong, studio ditutup tag strong seperti itu. Nah, nanti akan studionya akan menjadi bold seperti itu. Dan selanjutnya ada gambar. Ini hanya satu tagnya yaitu IMG. Kalian bisa menyisipkan gambar di body ini. Lalu ada hyperlink. Hyperlink ini untuk memberikan URL gitu. Ketika kalian mungkin akan membuat button menuju ke website A, hyperlink akan digunakan. Di sini tag A atau anchor. Selanjutnya ada list bullet. Di sini
untuk numbering ya, kalau di Microsoft Word kalian mungkin bisa lihat di insert itu ada numbering 1, 2, 3 atau list dan segala macamnya. Untuk di HTML di sini ada UL atau unordered list, lalu OL ordered list, lalu LI list item, DL dan DT dan seterusnya gitu. Ini nanti akan digunakan untuk membuat list-list atau membantu kita untuk membuat tabel juga. Selanjutnya di sini ada tabel. Bisa dibuat dengan tag tabel, tabel header atau T-head dan tabel body di tag T-body. Selanjutnya untuk membuat form kita bisa menggunakan beberapa tag ini. Pertama, tag form untuk membuat formnya, lalu tag input untuk membuat inputan, lalu tag button untuk memberikan button, misal submit gitu ya, atau cancel, lalu select. Ini juga bisa digunakan untuk di formnya gitu. Selanjutnya ada grouping, div, tag div dan tag span. Ini akan sangat berguna sekali tag div dan span ini. Jadi dalam membuat website kita akan grouping gitu ya. Jadi mungkin membuat navbarnya, menunya kita group, lalu headernya kita group, lalu isinya kita group dan lain sebagainya, bisa menggunakan div dan span ini. Oke, selanjutnya ada script. Script ini untuk JavaScript ya. Ini maaf di sini tidak menunjukkan tutupnya gitu ya. Di script nanti ada tutupnya juga seperti yang ada di header ya. Jadi script ini bisa ditaruh di header atau di body. Seperti itu untuk JavaScript. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, komentar. Untuk komentar sendiri di HTML, komentar ini tidak akan masuk ke dalam browser gitu. Komentar ini tidak akan ditampilkan di browser, melainkan untuk kita agar ketika kita ingin menggunakan codingan yang sudah pernah kita buat, kita tidak perlu susah-susah untuk mencarinya karena komentar ini berguna untuk notes gitu ya. Oke, selanjutnya ada struktur tag. Jadi tag sendiri yang sudah kita pelajari tadi mempunyai struktur-struktur. Ada 3 struktur utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nama tagnya, lalu atribut dan nilai. Di sini nama tag akan saya beri warna kuning, untuk atribut sendiri saya beri warna hijau, dan nilai saya beri warna biru. Untuk mempermudah kita dalam belajar. Mungkin kita bisa langsung lihat ya, bagaimana implementasinya di HTML tersebut. Oke, di sini ada div, class, sama dengan Jumbotron. Oke, hampir sama ya di sini. Ada nama tag, atribut, sama dengan nilai. Ada div, kelas, Jumbotron. Nah, div sendiri adalah tagnya atau nama tag. Selanjutnya ada atribut, kelas ini adalah atributnya, dan Jumbotron ini adalah nilainya. Nah, untuk di Visual Studio Code ini juga sudah menampilkan hal tersebut ya, dengan memberi warna. Mungkin untuk tagnya warna biru, lalu di sini ada biru muda untuk atributnya, lalu warna oranye untuk nilainya. Seperti itu. Nah, untuk struktur HTML sendiri itu untuk kelas dan atribut bisa lebih dari satu ya. Contohnya seperti ini. Div class Jumbotron, ID-nya ID saya, title-nya latihan 1. Seperti itu. Jadi dalam satu nama tag itu bisa diisi oleh beberapa atribut dan nilainya. Seperti itu. Nah, untuk atribut dan tag sendiri kalian bisa melihat di sini ya, witreschools.com/tag. Oke, mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu websitenya. Oke, ini sudah masuk ke tagnya ya. Ini kalian bisa melihat tag-tag apa saja yang bisa kalian pakai ya. Di sini ada ABR, dan segala macamnya. Ada B, BDO, BR, call, dan sebagainya. Ini bisa kalian lihat sendiri di witreschools.com
slash tag. Semua tag yang ada di sini kemungkinan tidak semua akan dipakai, tapi kalian mesti paham gitu penggunaan dari tag-tag tersebut agar ketika membuat struktur HTML tidak kebingungan. Oke, mungkin untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semangat terus belajarnya dan terima kasih.